Nomor dua, wa iqamatu syariatillah. Jihad adalah ayung lakoni syariat perintah Allah. Salat 5 waktu. Memang gampang ngomongnya, rada abot ngelakonannya. Salatnya ping 5 sedina suwengi. Lagi enak-enak hitung duit adzan. Mandek mboten? Terus. Lagi 5 bayaran, ngedol pari, ngedol apa, ngitung duit, adzan. Mandek apa terus? Lagi kerja mati-matian ngangkat karung, ngangkat cepon, atau lagi gawe rumah dalam apa yang panas-panas, puasa Ramadan, priben? Puasa tak beli? Wis oli kemringet angel-angel ngumpul nang harta, bareng duit 100 juta, anak zakate 2,5%, harus dikeluarkan 2.500.000, abot tenteng. Yang nomor 3, nih dengarkan nomor 3, wal qitalu fi sabilillah. Bila kepepet, bila kita diserang, kita pun harus siap perang. Paham betul? Kita diserang, kita harus. Pondok Bonsateng dulu lahir tahun 1924. Saat itu rame-rame nih penjajah londo cik bercokol teng bumi Indonesia. Allahumma dafa'anna al-ghula'a wal waba'a wal riba wazna wal wazna wal mihna sulfatani wa su'al fitani ma dhahara batan min baladina hadha Indonesia khassa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad, afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdati waddin. Hadaratil ulama wal masyayikh wal asatidh, Kiai Haji Ahmad Syahroni sahibil ma'had Syarif Hidayatullah Lo Bener Jatibarang, hafizahullah bihifdzih. Sadatul ulama, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah, a'azzahumullah, para tokoh masyarakat, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Kepala Desa, pengurus Nahdlatul Ulama, MWC Jatibarang, Badan Otonom Muslimat Fatayat, Ansor, Ibnu PPNU, sadati wa sayyidati ayyul hudur. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya saya bisa bersilatul arham dengan masyarakat desa Lo Bener. Tanpa hak ya, bukan loh bener, bukan. Lo Bener. Dalam rangka haflah akhir sanah pesantren Syekh Hidayatullah dan haul jam'iyah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ala barakatillah untuk kita semua, termasuk untuk saya. Bapak Ibu sekalian, laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat,
Wa innamal Islam dinul ilmi wa thaqafah, dinul adabi wal hadarah, dinut tamaddun wal insaniyah. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah dengan Al-Quran bukan hanya membawa akidah, keyakinan, rukun iman yang 6. Bukan hanya itu. Dan bukan hanya membawa syariat Islam, rukun Islam yang 5. Ya, itu iya. Membawa rukun iman yang 6. Membawa rukun Islam yang 5. Tapi juga agama Islam, wahyu Al-Quran, membawa ilmu pengetahuan. Artinya Islam mendorong, memerintahkan, mengajak agar umat Islam jadi orang yang cerdas. Ajam blamblo. Ya bahasanya blamblo. Blow on, plonga-plongo, TWLOL. Harus pinter, itu agama Islam. Jadi pertama agama Islam mengajarkan rukun iman 6. Pun paham ya, rukun 6 paham ya. Nomor loro ngajarin syariat Islam 5. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh ya, syahadat. Dan maning agama Islam menghendaki agar umat Islam ini pinter, umat yang cerdas. Ajakalah karo umat yang lain. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Gampangane artinya mekaten gampangane. Kalau kamu ingin benar harus dengan ilmu. Benar apa saja? Benar membangun gedung, jembatan, bendungan, benar berhukum, benar tentang kesehatan, kedokteran, benar tentang politik, tentang ekonomi, tentang bisnis, harus berdasarkan apalagi agama. Benar dalam masalah agama harus dengan ilmu agama. Enggak sembarang orang bisa fatwa. Asal bisa pidato, kiai, ustadz. Enggak. Gombal ku. Ngerti beli gombal? Apa ya gombal ku? Apa? Pada bisa pidato, kiai, ustadz. Ya Allah. Padahal bukan bidangnya. Seperti saya. Baca buku kedokteran. Anak buku kedokteran terkuaca, saya baca. Udah paham baca buku kedokteran, wis pasang pelang. Dokter Said Akil menerima pasien jam 6 pagi. Kenging mboten? Kenging mboten? Yang mboten kenging. Kula bukan dokter. Hanya sekedar baca buku kedokteran ya manfaat kanggo kula dewek. Manfaat untuk saya sendiri. Baca teknik mesin, saya baca. Tapi enggak berarti saya sudah insinyur mesin, bukan. Hanya godewek baik. Beli kena terus pasang pelang ahli mesin, enggak bisa. Paham boten? Baca hukum, kitab hukum, terus pasang pelang pengacara gitu. Advokat, yang enggak bisa. Begitu pula agama. Yang merasa tidak ada agama jangan fatwa. Paham boten? Salah semua nanti. Sama seperti saya tidak paham mesin, buka mesin, bisa buka, beli bisa masang bakalnya. Baunya lebih ya. Pada basing agama, insinyur jangan bahas agama. Dokterandes jangan bahas agama. SH jangan bahas agama. Salah kabeh kowe. Maulid Nabi bid'ah. Ya, Maulid Nabi bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah. Ziarah kubur musyrik, tawassul musyrik. Nah, yang tidak diamalkan oleh Rasulullah bid'ah. Setiap bid'ah sesat. Kalau sesat neraka. Setiap yang tidak ada lah zaman Rasulullah bid'ah. Kalau bid'ah sesat. Kalau sesat neraka. Jadi ilmu nahwu,
ilmu sorof, ilmu tajwid, ilmu balaghah, ilmu kalam, ilmu mantik. Waktu zaman Nabi nggak ada itu, bid'ah itu. Ilmu tafsir, ilmu hadis. Ilmu hadis yang menilai hadis sahih tak beli. Hadis sahih apa hasan apa dhaif. Ilmu menseleksi hadis. Ya zaman Rasulullah nggak ada. Ada setelah ada kebutuhan. Ada kebutuhan menseleksi sabdanya Nabi Muhammad. Ada yang benar-benar, ada yang bohongan. Baru dibutuhkan ilmu mustalahul hadis. Zaman Kanjeng Nabi butuh buatan? Ya buatan. Sumbernya adalah dawuh Kanjeng Nabi sumbernya. Lah untuk menseleksi mana yang benar mana yang salah, lahirlah ilmu mustalahul hadis. Adanya baru tahun 99 Hijriah atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menggagas ilmu mustalah hadis adalah Imam Syihabuddin Romahurmuzi. Bid'ah zaman Kanjeng Nabi betul wonten. Zaman Kanjeng Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat boten wonten hadis sahih, hasan, dhaif, maqtu, muqatta', mu'allal, mursal boten wonten. Quran mawon Quran Bu. Waktu zaman Kanjeng Nabi ditulis langka titike. Coba, saya bisa baca kira-kira. Ba, ta, pada. Jim, ha, kho, sami. Dal, zal, langka bedane. Ro, zai, nggak ada bedanya. Bisa baca nggak kira-kira kita? Nggak bisa. Tapi waktu zaman Kanjeng Nabi benar bacanya. Lah, ada kebutuhan setelah banyak orang Islam di luar Arab masuk Islam, ini butuh membedakan satu huruf dengan yang lain. Ba, ta, apa bedanya? Maka ada seorang ulama menggagas wad'un nuqat 'alal huruf, memberi titik pada huruf, namanya Syekh atau Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Yang keras bisa? Siapa? Tahun 59 Hijriah. Jadi Kanjeng Nabi mboten wonten. Dah, sudah ada titik, masih banyak salah. Maka dibutuhkan, disempurnakan lagi apa? Ada syakal. Fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Sehingga siapa? Dudu Kanjeng Nabi, dudu sahabat Abu Bakar, dudu sahabat dudu Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Tahun 170 Hijriah. Siapa namanya? Wah, sarapannya wakasin gitu. Beli cerdas. Sarapannya ampas kelapa ya? Beli cerdas. Sarapan itu susu, madu, telur, jahe. Wah, cerdas kuat bakal. Sarapannya ampas kelapa. Pun. Wis ana titik, wis ana harokat, masih akeh wong maca Quran salah. Maka ada imam menggagas ilmu memperbaiki baca Al-Quran. Bahasa Arab ilmu tajwid qiraatil Quran, tajwid tilawatil Quran, memperbaiki baca Al-Quran. Saparane Syekh Abu Ubaid Qasim bin Salam. Siapa? Tahun 224. Jadi bid'ah. Kalau mau bid'ah-bid'ahan, bid'ah itu jangan Kanjeng Nabi langka. Idham, idhar, idgham, apa namanya? Ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, majaiz, huruf halak. Enggak ada sama Kanjeng Nabi itu, enggak ada apa itu. Ya lamun senekin enggak. Sayyidina Abu Bakar ditayang langsung kuburan, Sayyidina Umar tayang langsung kuburan, ngerti beli idhar, idgham, beli ngerti apa itu? Paham boten? Ilmu nahwu supaya maca tulisannya benar, baca kitab gundulnya benar. Sing ngarang namanya Amr bin Kumbur. Siapa namanya? Atau Imam Sibaweh terkenal. Ilmu balaghah, kesusastraan Arab supaya bahasa Arabnya sastra, tinggi bahasa Arabnya. Yang ngarang ilmu balaghahnya siapa? Imam Amr bin Ubaid. Tahun 132. Ya Allah. Jadi yang namanya ilmu itu semua bid'ah. Kanjeng Nabi beli ngajari ilmu.
Paham boten? Lah wong lo bener dikandani Maulid Nabi bid'ah, kalau zaman Kanjeng Nabi langka. Percaya mboten mboten niku? Terpengaruh mboten mboten? Ilmu tajwid dia langka, zaman jabe kon jabe. Ilmu tajwid dia langka zaman Kanjeng Nabi. Bareng anu belum bisa tajwid, maca Quran salah, bangun Quran salah, dilaknat oleh Quran. Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anuh. Banyak orang baca Quran, abung-abung apa abung. Apalagi dapat pahala, malah dapat laknat. Orang baca Quran tanpa tajwid, dapat laknat, bukan hanya dapat pahala. Paham tidak? Pun. Jadi ilmu itu harus dikembangkan. Nah, termasuk pesantren Syarif Hidayatullah dengan madrasahnya ini dalam rangka mencari kebenaran, mewujudkan kebenaran dari Allah harus dengan ilmu pengetahuan. Paham boten? Nah, kitab kuning harus dibaca di pesantren. Dibaca nggak di sini? Dibaca tidak? Kitab apa yang dibaca? Apa yang dibaca di sini? Fathul Qorib, Fathul Mu'in, dereng Fathul Qorib ya. Kitab kuning jangan dikira ada yang ngomong gini, kitab kuning sudah tidak nyambung kalau zaman sekian karena ente sing baca goblok. Coba sing baca nyambung boleh. Rok nang Pak, kula sing baca acak nyambung boleh lamun dilakoni zaman kin gak nyambung boleh. Kira-kira tak terang nang nggih, nyambung boleh kayak ya. Anak kitab arana Fathul Mu'in karangan Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dhurri ma'sumin musliman kana aw ghaira muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskan wa tamanid dawa'i wa ujratit tamrin. Pasal ini menjelaskan tentang jihad. Jihad wajib. Nomor 1 jihad adalah ngebom. Jihad yang dermayu sih. Wong Kedung Wungu ada Muazzam marane sing ngebom Jalan Sarinah ya. Jadi mau fi sabilillah, fi sabili tamrin. Jalan Tamrin. Apa artinya? Jihad hukumnya wajib. Jihad ada 4 macam. Yang pertama, bukan ngebom, bukan. Itsbatu wujudillah. Ayo ngajak masyarakat lo bener Jatibarang, Dermayu, Jawa Barat beriman kepada Allah. Itu jihad nomor 1 itu. Jadi kiai-kiai itu wajib ngajak masyarakat beriman kepada Allah. Kalau ada orang 1 orang di lo bener belum beriman kepada Allah, kiainya dosa. Tapi semua beriman ya, semua ya. Semua beriman kepada Allah. Nah, dan iman yang mantap. Jangan bilang katanya. Ente sampai percaya, anak Gusti Allah percaya. Jare siapa? Jare kiai. Wah salah masih. Paham betul, paham betul. Bakal percaya, yakin Gusti Allah itu ada 1. Kata saya. Kata hati saya. Artinya iman, artinya akidah. Maka masih kata kiai, kata guru, kata ustad. Wah itu dulu beriman, artinya jare. Ayo, saya tanya nih. Allah ada? Kata siapa? Kata saya. Itu, nanti beriman namanya. Jangan kata kiai, kata ustad ya, jangan ya. Kata saya sendiri yakin. Saya yakin Allah itu ada. Gitu loh. Nomor 2, wa iqamatu syari'atillah. Jihad adalah ayung lakoni syariat perintah Allah. Salat 5 waktu. Memang gampang ngomongnya, rada abot nglakonane. Salate ping 5 sedina suwengi. Lagi enak-enak hitung duit adzan. Mandek mboten? Terus. Lagi 5 bayaran, ngedol pari, ngedol apa, ngitung duit, adzan. Mandek apa terus?
lagi kerja mati-matian ngangkat karung, ngangkat cepon, atau lagi gawe rumah dalam apa yang panas-panas, puasa Ramadan, priben? Puasa tak beli? Wis oli kemringet angel-angel ngumpul nang harta, bareng duit 100 juta, anak zakate 2,5%, harus dikeluarkan 2.500.000, abot enteng. Jadi para kiai, para ustadz wajib mengajak masyarakat setelah beriman kepada Allah melaksanakan syariat Islam. Ayo sholat 5 waktu. Orang abot orang apa sholatku? Abot sholat, ayo lagi kegoda setan, ayo lagi bergoda sih sadar. Alah, apa sholat? Abotnya apa abotnya? Bersihnya muka jadi bersih karo sabun, maunya kotor, wudhu, lalu sholat 5 menit selesai. Apa berarti apa? Tuh mangan, makan siang. Bon. Jadi mengajak masyarakat sholat, puasa, zakat kalau memang kewajiban zakat, haji, umroh kalau memang wajib itu jihad fi sabilillah. Yang nomor 3, nih dengarkan nomor 3. Wal qitalu fi sabilillah. Bila kepepet, bila kita diserang, kita pun harus siap perang. Paham betul? Kita diserang, kita harus siap. Tapi kalau lagi aman, masa kita perang lagi aman? Kita yang diperangi, lagi aman diperang anu merangi, anu gerombolan, anu sekelompok uang merangi desa lo bener, siap ngelawan. Lagi jihad ki. Lagi aman masa ngebom lagi aman kayak gini. Walladzina ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Ayo keluar dari rumah, jihad, perang. Kamu mati atau kamu membunuh, surga balasannya. Dikira ayat ini umum. Yang sekian pun keluar dari rumah bawa bom. Jihad, dasmu. Mati syahid, ndak sangit. Kudu weru turunnya ayat kuan. Ayat itu turunnya gimana? Madinah diserang Pak. Sing nyerang 10.000 wong kafir. Kanjeng Nabi ning jero Madinah mung 700. Sampai Nabi gaya parit. Apa parit itu apa? Gaya kalen. Supaya mutu bisa mancing. Begitu musuh datang, beberapa kudanya musuh yang besar-besar bisa melangkah parit. Orang Islam di Madinah ketakutan, lari, ngunci diri di dalam rumahnya masing-masing. Turun ayat ini. Jangan sembunyi, jangan takut ngunci di rumah. Keluar dari rumah, jihad, kamu mati atau kamu membunuh, surga balasannya. Jadi jihad perang itu kalau lagi perang, paham boten? Kalau lagi aman ngebom kena. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ilayya marji'uhum faunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan mencaci maki, menghina orang yang tidak menyembah Allah. Masya Allah, Quran mulia banget, ajal itu mulia banget. Jangan mencaci maki, menghina orang Kristen. Jangan mencaci maki orang Hindu, jangan mencaci maki orang Konghucu, jangan mencaci maki orang Buddha, jangan. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Setiap agama, setiap kelompok mempunyai kebanggaannya masing-masing. Jangan dirusak. Salib kebanggaan orang Kristen dibakar, dirusak. Jangan. Anak patung kebanggaannya orang Hindu Buddha dihancurkan. Jangan.
Ini Quran nih, Quran nih. Masing-masing punya kebanggaan masing-masing, enggak harus kita hormati. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Paham boten? Man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashum raihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim, membunuh siapa? Non muslim. Barang siapa membunuh non muslim, nanti di akhirat berlawanan dengan saya, kata Nabi Muhammad, katakan kanjeng Nabi. Dan barang siapa orang berhadapan dengan saya, jangan harap masuk surga. Falam yashumma raihatal jannah. Jadi mata ini wong Kristen mboten angsal, mboten kenging. Mata ini wong Kristen. Apa ini mata ini wong? Apa maning ya Allah. Moga-moga paham kabeh, moga-moga lah. Jangan sampai anak kita terpengaruh oleh medsos. Provokasi di medsos atau Google, jihad, ini tauhid, Pancasila tauhid, Jokowi kafir, harus kita lawan. Yang benar ngomong sih benar. Pak Jokowi manusia, dua kesalahan dua. Ayo kita kritik, dikritik, jangan bilang kafir, paham betul? Dikritik mah enggak di, Pak salah, bener mungkin ki, karena kritik karena, dudu niat dongkel dudu. Maka bilang kafir nggak boleh, siapapun selama orang itu baca syahadat tidak boleh kita sebut kafir, walaupun kurang ajar kelakuannya, tetap nggak boleh dikafirkan. Bocah kurang ajar, bocah kurang ajar, paham betul? Nah bun, jadi Al-Quran luar biasa mengajari kita ini. Yang keempat, nih dengarkan jihad yang keempat. Wadaf'u darari ma'sumin musliman kana au ghairu muslim, memberi perlindungan kepada masyarakat yang baik-baik, bukan penjahat. Masyarakat lo benar baik, bukan penjahat, bukan pembunuh, bukan pengedar narkoba, bukan maling, bukan bajingan. Hidup di ikhlas benar, musliman kana au ghairu muslim. Di kitab Fathul Mu'in, Pak. Di kitab Fathul Mu'in, muslim atau Kristen, Muslim atau Hindu, asalkan orang itu baik-baik, bukan penjahat, harus hidup di lo bener jati barang, aman, tentrem, nyaman, damai. Paham boten? Jadi wong si baik-baik kayak kita baik-baik leh, bukan penjahat. Muslim atau non muslim, ada orang Kristen Cina teh baik-baik, hidup di lo bener kudu aman, tentrem, nyaman, damai, akur. Paham? Jadi mewujudkan keamanan, jihad fisabilillah. Lamun bajingan, lah terserah. Bajingan, pengedar narkoba, bos judi, bos pijet. Ya langka nih kalau beli langka bos. Jadi barang lah beli yang jadi barang. Langka ya. Dermayu. Langka. Bun. Bil it'ami. Terus nanti kuat lagi Fathul Mu'in. Semua penduduk lo bener, asal orang itu baik-baik, harus cukup pangan. Coba, ya Allah. Aranya jihad aranya. Ada orang lo bener, mati karena tidak makan, karena kaliren, karena kelaparan, sampai mati nggak makan. Dosa semua kita ini Pak. Nomor satu, lurah kepala desa, dosa. Kuwu. Nomor loro apa ya? Nomor loro dosa KB. Nomor 14 ketua NU juga dosa. Wong lo bener, orang yang baik-baik lo ya, harus cukup pangan. Cukup pangan sedaya nggih. Cukup pangan KB ya. Mangan sing sae, segae sing putih, lawe brami, bandeng, ikan mas, ayam, sate. Saya niku mboten saya sop, soto. Saya niku nggih ajak semayi. Ampas kelapa. Sing sae ana susu suka minum susu.
Anaknya pakai susu madu, dari jahe, waduh telur, bocah cerdas. Esuk-esuk bocah pas sega goreng, sega wis mambu. Sega goreng enak, aku lagi seneng. Asal sega anyaran. Sega anyaran digoreng, waduh enak men. Sega wis rong dina, wis asem, digoreng, dinaklan putih sampean, dedel otaknya bakal. Paham boten? Pun. Wal iksa dan pakaian. Wong lo bener pakaiannya harus bersih, harus bagus. Agama Islam merintah kita sholat, pakaiannya kudu suci bersih. Berarti apa? Berarti apa yo? Berarti tidak cukup satu. Kalau sampean dia sarung hanya satu, gak mungkin suci, pasti najis. Ya masa sarung siji di pasar, ning WC, ning kalen, ning kali, sembahyang masjid. Masa siji? Pasti najis. Oleh karena itu Islam merintahkan kita wajib sholat dengan pakaian suci. Berarti Islam perintah kita supaya kita pakaiannya banyak. Sarung pitu, kelambi pitu, celana dalam, kaos dalam, topong, sendal. Alhamdulillah paham. Bersih, tiap hari bersih. Tiap hari bersih. Mambu sing wangi. Paham betul? Kanjeng Nabi nglarang sahabat sing tes mangan lawe bawang menteh aja di masjid. Mambu. Barang kita semang petek, ya Allah. Entong 10 malah entong 10 apa? 10 apa nih? Mancing masjid ya semasjid mampu kabeh. Apanya? Artinya Islam memerintahkan kita menjaga dan harum baunya. Sembayang Jumat atau pemain sembayang jamaah di masjid, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambil pakaian yang bagus ketika kamu berangkat ke masjid. Aku paham sih, masya Allah. Wonten tangga kula, hari makat kondangan, masya Allah. Lo ngawangi tunggu kayak membu jenazah sampai. Saking bu pirang ngawangi campur-campur tunggu sampai kayak membu mayit liwat. Aku bakal kondangan, tiba ke sembayang, ya Allah. Kelambi kokorong bulan jeruk dikumbah. Topongnya ireng campur coklat, rokoknya jarum coklat, sarungnya cap gajah duduk. Jumatan yang bagus, tunjukkan pada orang lain. Nih orang Islam, keren. Paham boten? Sayyidina Utsman, Bu, Sayyidina Utsman pernah sedekah gandum pirang karung, diangkut 700 onta, yang Bu pirang karung. Sedekah gandum diangkut 700 cikar. Sugi tak betul, sugi betul. Sahabat, Bu, sampai sahabat duduk apa duduk? Pernah sedekah pirang ratus. Artinya kudu sugih. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mireng namanya mireng. Krungu aran kuun, krungu. Wong Baghdad, wong Irak, wong wetan Irak wetan. Suatu hari
ziarah kuburan Imam Syafi'i, ziarah kuburan Imam Syafi'i teng Mesir, Syafi'i teng Mesir kuburannya, ngulon. Bareng di Amerika, saya sampai ke sana melihat masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i melarat. Segera Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai sekarang Pak, sampai sekian rusun anak tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berarti Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali sugi loman. Sampean wali dudu. Sugi beli. Loman tamedit. Wah. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Saya wajibkan, kata Gusti Allah, kekayaan alam ini, nikel, batu bara, boksit, mening, biji besi, tembaga, biji emas, belian, gas, minyak, nikel, uranium, titanium, dikelola oleh orang-orang yang soleh, hamba-hambaku yang beriman yang soleh. Jadi artinya apa? Sing kudu sugi wong soleh. Barang sekian beriban, ayo. Sing lola tambang-tambang yang tersebut mau kah? Anak bilang wong lo bener. Daftar wong seket sing sugi Indonesia ya, tegulati wong lo bener langka. Aran Solikin, ta Jumadi, ta Dulkipli, ta Madrais langka. Nomor 1 Budi Hartono, sing 2 rokok jarum, pabrik rokok jarum. Kalau 2 BCA, duitnya 740 triliun rupiah. Nomor loro Eka Cipta Sinarmas, 400 sekian triliun. Nomor 3, nomor 5, nomor 3 Antoni Salim, nomor 5, nomor 6 Khairul Tanjung, Bank Mega, wong Islam Khairul Tanjung. Tegulata ke nomor 50, langka wong ndi lo bener langka. Biasa namanya kan bisa kan Soekardi, Dulkipli, Madrais, Solikin, langka. Ayo, Gusti Allah ngendikane mau mengkanan kah? Bareng kita yang melarat, dosa beli. Jadi melarat itu dosa, Bu. Melarat itu dosa. Nih, ning jero awak kita namanya hawa nafsu. Apa namanya? Siji, hawa nafsu ghadabiyah. Apa namanya? Saya harus jadi bupati. Saya harus jadi komandan. Saya harus jadi kepala. Saya harus jadi pemimpin. Saya harus jadi imam. Enggak mau makmum. Namanya ghadabiyah harane. Tapi lamun niate bagus, tujuannya bagus, lillahi ta'ala, saya harus jadi bupati. Kalau menang akan saya bangun Indramayu. Akan saya habisin fakir miskin. Enggak ada orang miskin. Akan saya gratiskan rumah sakit, sekolah. Akan saya bangun jalan-jalan yang rusak. Saya mboten niat mono. Saya iku nafsu ghadabiyahku, Pak. Ganti arane ganti. Itu nafsu ghadabiyah, arane himmah. Apa? Yang keras, apa? Himmah arane. Kanjeng Nabi himmahnya besar. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang berdiri tegak lillahi ta'ala, dzu himamin, orang himmahnya besar. Suatu ketika Kanjeng Nabi dinasehati oleh pamannya Abu Thalib. Muhammad, kamu itu terancam mau dibunuh oleh Abu Jahal. Jadi gimana? Leren dingin ya dakwah leren dingin leren. Kalau manusia aman dakwah maning. Apa jabe? Wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya menang.
Sampeyan mboten mboten? Wah, dijawab. Sampeyan berjuang mboten mboten? Ana sing ngancam mandek apa terus? Temenan? Potongannya beli potongannya. Ayo muni bareng ya, muni bareng ya. Muni bareng ya. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Arena apa arena? Himmat. Kalau tekulang mana sing cara menang masih kilang biya. Tekulang mana enggak? Sing gawe titik sapa, sing gawe harokat sapa, kilang masih. Sijine nafsu syahwatiyah. Nafsu apa namanya? Saya harus kaya, rumah bagus, mobil bagus, duit akeh, urip seneng, makan enak, tidur enak, kendaraan bagus enak. Arane syahwatiyah arane. Rabi ayu, siji asal ayu lah, siji rasa 4. Jadi mang papat rasa siji bae rasa 4. Nafsu syahwatiyah itu nafsu. Tapi lamun niate bagus, lamun isun diparingi sugih, wong melarat-melarat arep tak bantu kabeh. Masjid tak bangun, musala tak dandani, kiai-kiai sing durung haji tak haji nang, tak umroh nang, anak-anak sing melarat cerdas tak sekolah nang, gerak sing isun kabeh biayae. Saya mboten ganti arane dudu nafsu syahwatiyah arane. Arane azimah apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Azaim kebesaran, makarim kemuliaan harus disebut dengan azimah. Paham boten? Kanjeng Nabi himmahnya besar, Sayyidina Utsman azimahnya besar, Wali Songo himmahnya besar, Hasyim Asy'ari himmahnya besar, Bung Karno azimahnya besar, maka menang dalam perjuangan. Lamun model sampean Bung Karno masa merdeka Indonesia masa. Lamun Hasyim Asy'ari model ente NU rong dina bubar. Model ente potongannya iki. Pendiri NU Hasyim Asy'ari, pendiri NU, lamun model ka ente rong dina bubar NU. Paham boten? Lawan Bung Karno modelnya ente, bisida merdeka, bisida. Paham? Dari ayo kita himmah dan azimah harus kuat. Ayo, saya harus kaya. Kurang keras. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Awas lemene-mene masih melarat, awas. Para wali sanga cukup beli sugih nemen kayak kongkong dibeli cukup biaya dewek dakwah biaya dewek kiai Wahab Hasbullah muter-muter mensosialisasikan Nahdlatul Ulama sampai ke Palembang, sampai ke Lombok Tengah, Jakarta, Bogor, Cirebon ketemu Kiai Abbas Buntet, Semarang, Lasem, Rembang, Kudus, Cepu, terus Jember, Lombok Tengah, Kiai Wahab zaman tahun 33 sampai 40 lah. Tahun-tahun semono biaya dewek beli nganggo proposal. Paham betul? Ini potongan sampean ya rupanya ashabul proposal potongan ini. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, deleng ana wong tangis sing kuburan, wong lanang, gagah, gede dhuwur. Kanjeng Nabi seneng ndelenge. Bareng deleng raine bolong langkah dagingnya. Kanjeng Nabi kaget, man ya Jibril. Siapa Jibril niku? Oh, niku umat sampean yang rajin bikin proposal. Temenan, leguyon, temenan. Sing rajin jaluk-jaluk, sing rajin bangun mushola, jaluk. Pesantren, jaluk. Rapat NU, jaluk. Akhir sana jaluk, jaluk terus ashabul proposal. Tangis sing kuburane bolong. Bon. Jadi jihad itu satu lagi wal iskani dan rumah. Orang loh bener yang baik-baik semuanya harus punya rumah. Makan cukup,
Sandang cukup, rumah cukup. Ngoten nggih. Wa thamanid dawai, dan obat-obatan, mampu beli obat. Wa ujud tamrid, dan mampu memelihara kesehatan. Sakit mendokter atau operasi bisa mampu. Ini narane jihad fisabilillah. Walhasil jihad itu membangun masyarakat yang beriman, beribadah, cukup sandang pangan papan, sehat. Itu jihad darane. Paham boten? Jare Fathul Mu'in karangan Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malebari. Ilmu pesantren kudu diwaca, Bu. Nyambung beli lamun dilakoni zaman kian. Anu sing ngomong kitab kuning wis beli nyambung. Ente beli bisa maca goblok SAG. Sarjana alam gaib. Kuliah perguruan tinggi Islam swasta, dosennya sering mules wetenge. Dheweke sering males pas. Pada bae wis. Pon. Sawise ilmu pintar, maukah? Kalau ingin benar harus dengan sawise pintar jadi sarjana, fayu'minu bih. Harus beriman kepada Allah. Pintar tanpa iman, ilmunya akan menjerumuskan dia dalam kecelakaan. Wis enak-enak jadi pejabat. Sing awit jabatan cilik naik karena dia punya ilmu kan. Naik pangkat, naik jabatan, naik kedudukan. Korupsi, ketangkep. Tuai nganggo baju rompi oren. Warna kah? Enak beli. Gak punya iman tuh. Gak punya. Wis cukup padahal lamun terima kalau cukup. Gaji gede. Apa maning Kementerian Keuangan. Terutama Direktorat Pajak, Direktorat Bea Cukai, gajinya paling tinggi. Gaji paling tinggi itu. Yang lain kalah semua kementerian yang lain. Masih korupsi, masih kurang. Korupsinya tidak wajar, beli bele-bele. Beli apa? Bele-bele apa? Itu Reval itu punya uang 2,5 triliun. Coba sing dideleng. Gaji pira sih gaji? Beli bele-bele korupsi, ya Allah. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Ini Quran, Bu. Kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, oleh hawa nafsu, hancurlah tatanan kehidupan ini. Percaya mboten? Contoh, Dudu Dermayu wis lah. Daerah lain, kabupaten lain wis. Contoh, bupati korupsi, Dudu Dermayu dulu. Bupati korupsi, iya arimu bupati bedewek, mendingan. Bareng wis bupati korupsi, sekda korupsi, bapeda korupsi, kepala dinas korupsi, camat korupsi, wakil camat korupsi, sekretaris kecamatan korupsi, kepala desa kuwu korupsi, wakil kuwu korupsi. Hancur mboten urip niki? Hancur. Oh, Qur'ane wonten Qur'ane lho. Wala wittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Suwang sulipun bupatinya bersih, enggak pernah korupsi, sekdanya ngati-hati, kebapedanya takut korupsi, kepala dinas ngati-hati kabeh, camat bliwani korupsi, kepala desa ora wani korupsi, bupatinya bersih, disiplin, lurus. Paham mboten? Jadi ilmu tanpa iman, ilmunya akan menjerumuskan yang punya ilmu itu. Maka ilmu harus beriman. Quran mengatakan, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ. Wis duwe ilmu, wis duwe iman. Wis duwe iman. Sarjana, insinyur, SH, dokter, salat wis salat. Duwe iman wis. Siji maning. Fatuhbita lahu qulubuhum, atiye khusyuk, atiye bersih. Seneng mboten, Bu? Sampeyan duwe tangga, insinyur, pinter, sugih, rajin masjid, rajin sholat. Wonge sabar, ramah, santun, sumeh, seneng. Wonge ahli sembahyang di masjid, pinter, tapi cangkeme cerewet, bawel, kasar, suka bentak-bentak tangga, gampang ngece batur, gampang menghina batur. Seneng? Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat desa bangsa lah, enggak usah bangsa kegedean lah. Martabat desa
tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Ayo percaya beli, bukan agamanya, tapi akhlaknya nomor satu, bukan agamanya. Contoh, kalau bakal beli percaya, contoh. Ana negara arane Afghanistan, krungu 100% Muslim. Wong siji ben Kristen langka, Islam kabeh. Bagus beli, bagus beli. Nabi Kanjeng Nabi Muhammad, kitab suci Quran, madhabe ahli sunnah wal jamaah, Imam Hanafi tak anu imame. Siji 1% Syiah, jadi 99% ahli sunnah wal jamaah. Perang saudara, perang sesama Islam, wis 40 tahun. Lah rumah sakit dibom, sekolah dibom, madrasah dibom, pasar dibom, sholat Jumat dibom, Maulid Nabi dibom, presidennya apal Quran, presidennya. Nah, Profesor Burhanuddin Rabbani, keluar Mesir, keluar lulusan Mesir presidennya, dipateni. Anak bocah wadon nyanyi biduan, pateni, nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram, mateni beli haram. Ayo, pengen buatan saya melakukan Afghanistan. Pengen buatan saya melakukan ini Afghanistan ini persiri mana aja? Pengen Islam kabeh ku padahal Islam kabeh ku. Islam kabeh ku. Pengen mereka melakukan tapi suang sulit Jepang agama Shinto, agama lokal lah. Diterkenal agama, diterkenal duduk Islam, duduk Kristen. Tidak ada copet, tidak ada penodong, tidak ada perampok, tidak ada maling. Jujur, lempeng, bersih. Di kota Tokyo, ibu kota Jepang, tidak ada polisi satupun. Supir tertib dewek. Tertib dewek, belum bisa diatur supir-supir. Bengi-bengi melaku-melaku. Langkah rasa udin, waktu ditodong tadi jambret. Terus Jakarta sampean, Rabine sampean nganggo gelang. Laku mana ning Jalan Tamrin, Jalan Sudirman, Jakarta. Wedi men, ning Jepang boten, Pak. Biasa, aman, malam-malam aman. Gak ada. Tidak ada pejabat korupsi, tidak ada hakim bisa disuap. Kenapa? Kenapa? Wedi neraka, beli ngerti neraka, beli ngerti. Tidak ada pejabat korupsi, bukan takut neraka, takut ditiru anaknya. Lamun isun korupsi ki, kok anak niru? Anak korupsi, cucu niru, cucu korupsi. Apa? Buyut niru, buyut korupsi. Wah, terus akan lahir keluarga besar koruptor. Ikut sendiri dene wong Jepang. Dudu neraka dudu. Mereka enggak ngerti neraka. Ya Allah. Contoh cilikan, ikut contoh gede ungu. Contoh cilikan. Arep endi sampean? Arep lo bener. Ayo sih. Aman kasih enak, tenang betul bener aman. Isu sering mana aman, langkah apa-apa bening kana sih. Nginep ya wong pada ngormati kabeh, ngejak mangan kabeh. Suang sulipun, sebaliknya, tapi aja nganti ya. Arep endi? Arep lo bener. Waduh, hati-hati. Isu ngalih mana sembahyang masjid, sepatu hilang. Uang bitakon agama lo bener apa? Bitakon agama lo bener itu apa? Langkah ahli sunnah tasyiah, aman tak beli. Takon nang ya, aman tak beli. Oh, isu ngalih mana? Sepeda motor ditinggal tuku rokok 3 menit hilang. Hati-hati dolan lo bener terkenal mesti selalu bener ku. Pengen mboten makoten. Jadi sing penting akhlak ta agama. Akhlak. Martabatnya bangsa karena akhlak bukan karena agama. Agama Islam kalau akhlaknya bejat kayak Afghanistan, siapa orang yang menghormati Afghanistan? Tapi yang non muslim akhlaknya baik. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012 dengan istri saya. Di sana setengah bulan. Muter-muter 6 kota. Melbourne, Adelaide, Brisbane. Terus pulang di Sydney, besoknya mau terbang. Awan belanja, oleh-oleh. Celana, kaos, kelambi. Oleh rong kardus, oleh-oleh. Bareng terus beres oleh-oleh, HP kula langka. Digulati kanan kiri, wah hilang wis hilang ya wis lah kok gampang tekan Jakarta tuku maning. Ya wis hilang lah. Turu jam 09.00, lampu tek pateni, ana wong tok-tok pintu, tek buka pegawai hotel
karo ana wong siji nggawa HP kula. Ngomongnya, "Pak, ini HP sampeyan ketinggalan di toko kula." Kira-kira lamun ana HP ketinggalan di warung lo bener priben kira-kira? Baru Islam kami padahal. Islam kami, NU kami padahal ya. Kula ngalami lungan negara Mali, Afrika Barat. Dari Jakarta 19 jam numpak pesawat. Saya bosan sampai. Ada 6 ormas, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Nahdlatul Wathon, PUI, 6 ormas. Di kota Tembakto, ibu kota namanya Tembakto. Tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah ditutup jendelanya. Tidak ada mobil masuk ke halaman rumah. Tidak ada sepeda motor masuk ke rumah. Sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Beli dicabut. Lamun sepeda motor lo bener ditinggal di halaman, kunci yang gantung priben. Mana kepala desa mana? Teka beli. Kepala desanya mana kepala desa? Teka beli. Gak datang. Coba lo bener kira-kira aman ke priben? Aman. Sepeda motor tinggal aman. Paham betul? Nah, maka terusnya ayat tadi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Ati itu bu kayak umah, ati kayak ana lawange kudu dijaga. Bila perlu penjagaan golok lah. Lamun sing arep manjing ati singku muhlikat. Hal-hal yang mencelakakan usir. Jangan boleh masuk. Apa? Sombong, takabur, hasud, dengki, suudzon, adawah, permusuhan, bagdo, kebencian, apalagi fitnah, adu domba. Arep manjing ati sampean, aja. Tutup pintunya, karena keluar, pergi sana. Bokoten mboten sampean. Jawab, mekoten mboten sampean. Lamun ati sampean arep kanjingan, sombong, iri, hasud, diusir beli sampean, diusir beli. Tapi lamun sing arep manjing ati sampean, sabar, ridho, syukur, tawakal, taubat, wara, zuhud. Monggo silakan masuk. Silakan masuk dalam hati saya, silakan. Sifat sabar, sifat zuhud, sifat wara, tawakal, ridho, syukur. Monggo masuk. Ini bakal ngarep tekai ku hasud, dengki, mengkel, musuh, dendam, permusuhan, perpecahan, dendam. Usir. Lokan mboten sampean ngusir mboten. Dijawab. Lokan beli ngusir sifat kaya kun ku. Usir bu ya, usir ya. Lokan masuk dalam hati kita sifat-sifat yang tadi namanya muhlikat, ektas negatif. Namanya ektas negatif. Hal-hal yang mencelakakan, usir. Tapi kalau akan datang munjiat, ektas positif. Ayo kita buka lebar-lebar. Ukhuwah, mahabbah, seduluran, saling mencintai, saling menyayangi. Ayo ta'awun, gotong royong. Ayo kita buka hati kita. Yang akan masuk adalah dendam, musuh, benci, usir. Jangan sampai masuk hati kita. Itu namanya fatukhbita lahu qulubuhum. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Ini namanya hidayah. Awalnya tadi? Awalnya apa tadi? Awalnya ilmu pengetahuan, toli beriman, toli berakhlak. Ilmu, iman, akhlak. Itu namanya hidayah. Paham boten? Moga-moga pesantren Syarif Hidayatullah semakin berkembang, mendapatkan kemajuan ala riayatillah wa hifdzih. Kiainya Kiai Ahmad Syarif moga-moga panjang umur, fi sihhatin daimah, wali muridnya betul-betul mendukung keberlangsungan pesantren Syarif Hidayatullah. Muridnya pun mudah-mudahan rajin belajar. Cekap semanten mawon. Mugi-mugi terfaidahipun manfaatipun. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah.
Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhaqqat mafariju bil qurab wa tuqadda bil hawaij wa tunal ghaib wa hasan khatim istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli hatin wa nafasin min kulli ma'lumin lak. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami dan anak-anak kami untuk beramal soleh. Wa tahfazna min al fitan wa faraja wa makhraja. Inna nas'aluka bi maq'idil 'azmi min ashik wa bi muntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa mazikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla fadlikal karim wa judikal amim wa bi kalimatika tammati lati yujawizuhunna bar wala fajir. Ya akramini hasibu ya jalil antusahhila umurana, mudahkanlah segala urusan kami, wa taqdiya hajatina, kabulkanlah segala permohonan kami, wa tuballigha maqasidana, sampaikanlah segala maksud kami, maqasid dunia wal akhirah. Rabbana khtim lana bil imani wal islam waj'al 'inda intihai ajal hadhihi dunya akhir kalamina. Ya Allah, berilah kemampuan kepada kami ketika nanti menghadapi ajal sakaratul maut, mampu mengucapkan kalimat akhir la ilaha illallah. Rabbi yassir wa la tu'assir bi atna bil khair wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Allah barik hadzal ma'ad syarif Hidayatullah. Allahumma arju minka ya Allah barakatan nazilah li hadzal ma'ad syarif Hidayatullah tahta isyraf Kiai Ahmad Syarani, barakatan syamilatan wa ilman nafi'a fid din wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pondok Ponsateng dulu lahir tahun 1924. Saat itu rame-ramene penjajah londo cik bercokol teng bumi Indonesia. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلزال والمحن والفتن والفتن ما ظهر وبطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة.